Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca, selamat malam. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali di acara Sipakun ya, atau siaran paham hukum bersama narasumber dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Dan narasumber kali ini telah datang ke studio kami dan alhamdulillah sudah saling berhadapan ya di studio, yaitu Pak Hakim Abdul Gopur Bungin SH ya. Sekali lagi Pak Abdul Gopur Bungin SH, dan didampingi oleh Cahyudin Panitra ya. Panitra Muda Pidana. Panitera Muda Pidana ya. Sah Cahyudin ya, Cahyudin. Oke, makasih ya Pak Panitra, juga Pak Hakim ya. Namun sebelumnya kami juga memberikan kesempatan untuk Kanca untuk selalu menyimak acara ini, yaitu setiap malam Jumat keempat di setiap bulannya, supaya Kanca menjadi tahu ya. Jadi di malam Jumat yang lainnya tidak ada gitu ya, hanya malam yang keempat atau hari Kamis malam, setiap Kamis malam keempat ya setiap bulannya. Baik, saya sapa dulu Pak Hakim. Assalamualaikum, selamat malam Pak Hakim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Rekwan. Ya, apa kabar Pak Hakim? Alhamdulillah baik. Baru pertama ya Pak Hakim? Baru pertama kali. Padahal jumpanya pertama ya. Iya, tapi tapi naiknya itu paling ini ya. Alhamdulillah. Kita akan berbicara mengenai gugatan sederhana ya. Dan dan didampingi oleh Pak Panitra Muda ya. Pak Cahyono. Cahyudin. Aduh, mohon maaf nih Pak Cahyudin ya. Panitra Muda ya. Panitra Muda Pidana di Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Baik Pak Hakim ya, Pak Abdul Gopur Bungin SH. Kita akan berbicara, tadi telah disampaikan mengenai gugatan sederhana. Tentunya masyarakat ingin tahu apa itu gugatan sederhana gitu. Kemudian dasar hukumnya apa gitu. Silakan untuk yang pertama ini Pak Hakim. Baik. Sebagai perkenalan kita ya Pak. Iya benar. Kalau kita udah jumpa lama ya. Iya, lama sekali gitu. Bisa melakukan siaran. Iya. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Kanca Purbasora, selamat malam. Pada kesempatan ini perkenankan kami ya, untuk menyampaikan materi tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Namun sebelum kami lanjutkan ya, karena ini masih suasana ulang tahun ya. Iya. Selamat ulang tahun dulu kepada Kabupaten Tasikmalaya yang 391 kalau salah ya. Iya betul. Aduh, tahu sekali nih Pak Hakim ya. Terima kasih ya. Semoga Tasikmalaya semakin maju ya. Semakin maju dan bahagia warganya. Amin ya. Amin ya. Lagi kami lanjutkan ya. Seperti apa tadi disampaikan, apa itu gugatan sederhana. Memang seperti itu ya. Tak kenal maka tak sayang gitu katanya gitu. Jadi banyak yang belum kenal gitu gugatan sederhana itu apa. Benar. Makanya harus dikenalkan dulu. Iya. Namanya juga Sipakum ya, siaran paham hukum gitu ya. Benar. Jadi kita tahu dulu ya apa itu gugatan sederhana. Iya. Jadi gugatan sederhana itu adalah gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta rupiah yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Nah, ini tentu kalau udah kenal yaitu gugatan sederhana, tentu kita harus tahu juga ini lahirnya dari mana, dasar hukumnya apa, gitu ya. Jadi dasar hukumnya itu Perma atau Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2019 tentang perubahan
atas peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015. Jadi itu landasan hukumnya. Gugatan sederhana. Iya. Oh, berarti ada perubahan ya sebelumnya tapi namanya tetap ya gugatan sederhana. Gugatan sederhana. Mungkin ini lebih efisien lagi gitu ya. Nanti kami jelaskan. Jadi ada latar belakangnya ya. Latar belakangnya. Gitu. Jadi memang suatu peraturan itu jika ada mengalami perubahan akan dilakukan perubahan-perubahan. Itu termasuk perma atau peraturan Mahkamah Agung. Nah ini tentu lahirnya perma ini kan ada alasannya, Kang Revan. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu, langsung dibuat gitu kan. Langsung jadi gitu. Langsung jadi. Tapi ada yang melatar belakangi hal tersebut ya. Sehingga lahirnya Perma nomor 2 tahun 2015. Benar, Jadi salah satunya itu yaitu mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Gitu ya. Ada kata sederhananya itu ya. Cepat dan biaya ringan. Gitu. Itu nanti kami akan jelaskan di bawahnya. Ya, cepatnya seperti apa, biaya ringannya bagaimana gitu. Kan? Yang kemudian mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Jadi gugatan sederhana ini upaya hukumnya itu sampai dengan keberatan aja. Jadi tidak sampai ke Mahkamah Agung dalam upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Tidak ada peninjauan kembali. Tidak ada peninjauan kembali maupun kasasi. Bahkan banding nggak ada. Nah kemudian selanjutnya dan ada juga tentang ini ada survei bahwa masyarakat itu cenderung tidak memilih penyelesaian melalui pengadilan. Itu ada sekitar 0,01%. Jadi misalnya gini Kang Revan. Masyarakat itu misalnya punya gugatan atau dia mengalami kerugian misalnya sekitar 20 atau 50 juta. Dia berpikir kalau mengajukan gugatan ke pengadilan dengan prosedur yang lama gitu ya. Belat-belit gitu ya. Justru biaya yang dikeluarkan itu lebih mahal. Nah, itu makanya ada persepsi seperti itu di masyarakat ya. Itu. Jadi lebih baik nggak usah lah kita ajukan gugatan. Percuma juga nilai gugatannya cuma sedikit tapi yang kita keluarkan lebih besar. Iya. Padahal sebetulnya tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Oke, dilanjut lagi sebelum nanti ke apa arti dan maksud dari cepat dan biaya ringan ini ya. Silakan dilanjut lagi mengenai latar belakang untuk lahirnya Perma ya. Benar. Jadi ada syarat-syaratnya untuk gugatan sederhana itu Kang Revan. Jadi seperti disebutkan di dalam pengertiannya yang memang nilai gugatannya tidak lebih dari 500 juta. Nah ini yang tadi saya katakan ini sudah dicantumkan dalam perbaikan ini. Awalnya itu 200 juta kan. Berarti dinaikkan ya. Dinaikkan lagi. Dinaikkan gitu ya. Jadi 500 juta. Jadi di Perma nomor 2 tahun 2015 itu hanya 200 juta. 200 juta. Kemudian dinaikkan menjadi 500 juta. Di tahun 2019. Ya. Masih baru ya sekitar 4 tahun ya. Usianya 4 tahun ya. Naiknya lumayan ya dari 200 jadi 500 ya. 60% ya. 60%. Bahkan ada wacana nanti ditingkatkan lagi. Mungkin 1 M gitu ya. Seperti itu. Sebab itu juga 50% ya naiknya ya. Benar. Terus kemudian hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji. Ingkar janji. Bukan prestasi ya. Misalnya perjanjian gitu yang salah satu ingkar janji atau perbuatan melawan hukum yang tadi tetap nilainya 500 juta batasnya. Batasannya cuma 500 juta. Kalau di atas 500 juta berarti harus melalui gugatan biasa. Terus kemudian pihak dalam ini penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari 1 orang. Kok ada lebih dari nggak boleh? Nggak boleh lebih dari 1 orang. Gitu. Jadi perorangan kalau gini ya, dari individu ke individu gitu ya. Benar. Kalau lembaga nggak bisa ya? Bisa. Tapi artinya satu pihak gitu. Oh iya. Ada pengecualian, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama yang saling berkaitan antara sesama penggugat dan tergugat. Gitu. Misalnya suami istri. Iya. Gitu ya. Itu kan masih terikat. Nah, itu dibolehkan gitu ya. Dibolehkan lebih dari 1. Nah, kemudian tergugat harus diketahui alamatnya. Gitu. Kalau tidak diketahui alamatnya kan
harus dipanggil melalui panggilan umum. Nah, panggilan umum ini jangka waktunya agak lama. Gitu. Itu tidak sederhana Tidak lagi sederhana kan? lagi kalau udah lama gitu. Kang Revan. Iya, iya. Nah, ini tadi kan syarat untuk diajukan gugatan sederhana. Nah, ini perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana. Ada juga ya yang tidak bisa gitu. Benar. Jadi perkara sengketa diselesaikan melalui pengadilan khusus sesuai peraturan perundangan dan perkara sengketa hak atas tanah. Jadi sengketa tanah tidak masuk kategori gugatan sederhana. Kemudian diselesaikan oleh pengadilan khusus. Seperti contohnya pengadilan atau penyelesaian hubungan industrial. Nah, itu tidak bisa hubungan industrial. Hubungan itu antara pekerja dan buruh gitu kan. Nggak bisa Nggak gitu bisa ya. diajukan. Atau perkara pajak gitu kan. Pajak ini. Kalau tentang waris bisa ya? Kalau tentang hak atas tanah kan nggak bisa juga. Oh, nggak bisa ya kalau tentang hak. Kalau uang bisa gitu Bisa. ya. Kalau rumah bisa nggak? Oh, rumah juga Rumah ada di kaitan dengan tanah ya? atas tanah. Iya. Ya, Kecuali kendaraan bisa ya? bisa. Terus kemudian tadi sudah saya sebutkan pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu ya. Terus kemudian tadi tergugat harus diketahui alamatnya. Nah, tentang tergugat kemudian penggugat dan tergugat harus berdomisili di daerah hukum yang sama. Oh, yang sama. Yang sama. Misalnya kalau di Tasikmalaya ini kan kabupaten dan kota. Harus memiliki domisili atau tempat tinggal di wilayah kabupaten atau kota Tasikmalaya. Nah, tapi ada perubahan pada saat Perma nomor 4 tahun 2019. Jadi ini ada ketentuan bahwa jika bisa dimungkinkan ya, dimungkinkan penggugat itu salah satu pihak penggugat itu di wilayah hukum yang berbeda. Iya. Nah, terutama penggugat ini ya. Nah, ini bisa menunjuk kuasa. Kuasa atau kuasa insidentil atau wakil. Wakil ini dalam arti misalnya badan hukum atau institusi bisa mewakili misalnya ada institusi di tempat misalnya bank lah gitu. Bank pusat, bank cabang. Gitu kan. Nah, itu bisa diwakilkan gitu ya? Bisa diwakilkan. Nah, itu. Nah, ini sebenarnya lahir dari apa ya? Kalau di Tasik ini kan nggak masalah karena memang wilayah hukumnya luas. Gitu kan? Nah, seperti di Jakarta, itu kan sempit. Iya. Masa orang Jakarta Selatan dengan Jakarta Utara itu kan cuma jaraknya terlalu jauh gitu. Nah, kalau dibatasi dengan wilayah hukum ini kan jadi mempersulit mereka. Jadi tapi untuk kota dan kota dan kabupaten di Tasikmalaya bisa gitu ya? Bisa. Kan luar daerah gitu kan? Benar. Sekarang luar daerah gitu ya. Tapi bisa kalau gitu ya? Sekarang dengan aturan ini bisa. Bisa. Bisa dari luar bisa. Menggugat orang yang di daerah Tasik. Nah. Tapi kalau daerah luar nggak boleh gitu ya? Luar dari itu? Ya kalau penggugat ya. Iya. Untuk menggugat tergugatnya harus di wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Namun penggugatnya itu bisa menunjuk wakilnya. Oh gitu, iya. Jadi di daerah penggugat ya. Penggugat. Nah, namun yang perlu diketahui walaupun ada kuasanya, tetapi para pihak itu wajib hadir pada saat persidangan. Kedua belah pihak. Tidak boleh diwakilkan. Tidak boleh diwakilkan. Boleh didampingi aja oleh kuasanya. Iya, pengacara lah gitu ya. Di perdata namanya kuasa hukum. Kalau cuma advokat, pengacaranya saja. Jadi tidak bisa ya? Bisa, harus ada. Itu ada ketentuan wajib didampingi oleh iya. para pihak. Oke. Terus yang tadi ya, ini mengenai karena ada persepsi di masyarakat seperti yang diungkapkan Pak Hakim tadi ya, bahwa lebih mahal biayanya, terus prosedurnya menjelimet lah gitu, gitu ya. Kemungkinan seperti itu ya, persepsi di masyarakat. Boleh diterangkan cepatnya seperti apa, terus biayanya ini kisaran berapa lah ya?
Boleh ya keluar angka seperti gitu, Pak? Iya, Pak Hakim. Jadi kalau gugatan biasa ya, Aha. gugatan biasa itu biasanya diberikan waktu di pengadilan tingkat pertama itu 5 bulan penyelesaian maksimal. 5 bulan. 5 bulan. Hmm. Kemudian ada upaya hukum banding dan sampai kasasi sampai PK itu bahkan bisa memakan waktu bertahun-tahun. Namun dengan gugatan sederhana ini Karena tidak ada kasasi ya. benar, upaya hukumnya hanya keberatan. Keberatan itu diperiksa oleh hakim pengadilan negeri yang bersangkutan. Jadi awalnya itu ditunjuk oleh ketua ya pada saat pendaftaran. Setelah di register diperiksa oleh panitera, kemudian hakimnya memeriksa dan setelah memutus, jadi hakimnya hakim tunggal. Hakim tunggal. Nah, setelah memutus ternyata para pihak ini ada yang tidak puas dengan putusan itu, dia dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 7 hari. 7 hari. Setelah 7 hari? Benar, setelah 7 hari untuk pengajuan keberatan. Nah, pemeriksaan keberatan ini dilakukan oleh majelis hakim yang lebih senior. Senior dari hakim yang pemeriksa perkara pertama. Tapi tetap tunggal gitu ya. Walaupun majelis harus majelis hakim. Kalau pertama kan tunggal. Iya. Nah, ketika keberatan itu Disampaikan diperiksa oleh hakim majelis dalam jangka waktu 7 hari. Itu sudah harus memutuskan. Nah, terhadap putusan keberatan itu tidak ada upaya hukum lagi. Setelah diputuskan oleh majelis hakim tidak ada upaya hukum lagi. Tidak ada keberatan gitu ya. Jadi penyelesaian oleh hakim tunggal itu jangka waktunya 25 hari. 25 hari itu sudah harus putus. Gitu. Jadi kan cepat. Iya, 25 hari. Kemudian misalnya masih belum puas, ada bisa mengajukan keberatan. Nanti yang menyelesaikannya majelis hakim. Hakim keberatan jangka waktu 7 hari. 7 hari. Sudah harus putus. Harus ada putusan ya, ada 7 hari. Misalnya sudah ada putusan, ini nggak boleh gitu ya, final gitu di sana. Iya. Final, jadi para pihak yang dimenangkan di situ bisa mengajukan permohonan eksekusi. Terus ada pertanyaan nih untuk wanita muda pendata ya, prosesnya seperti apa nih untuk pendaftaran, mulai pendaftarannya sampai langsung ada masuk ke prosedur untuk nyampe ke putusan nih Pak Cahyuddin ya. Ya, terima kasih. Untuk proses pendaftaran gugatan sederhana ini tahapannya ada pertama melakukan pendaftaran ya penggugat dengan mengisi belangko yang telah disediakan dan pada waktu pendaftaran pertama itu wajib melampirkan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir. Contohnya seperti apa? Ya, untuk bukti-bukti surat yang akan diajukan dalam persidangan itu. Nah, dalam pendaftaran pertama juga harus sudah dilampirkan untuk pendaftaran itu. Nanti di kepanitiaan ini sama panitera diperiksa untuk kelengkapannya. Kalau memenuhi syarat berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 4. Kalau tidak memenuhi syarat, mungkin panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat tersebut. Dicatat dalam buku register khusus. Kalau udah diregister di Kementerian Perdata, kemudian perkara tersebut didaftar, diregister, kemudian ditunjuk hakim oleh Bapak Ketua Pengadilan dan panitera pengganti paling lambat 2 hari. 2 hari ya? Iya. Itu paling lambat 2 hari gitu ya? Iya, untuk penunjukan hakimnya seperti itu. Di samping tadi ada persyaratan lainnya untuk bisa ini gugatan ini bisa berjalan lah. Ya, persyaratannya seperti yang telah disampaikan sama Pak Hakim itu. Nilai gugatannya itu spesifik tidak lebih dari 500. Iya, oke.
Baik, terima kasih nih Pak Cahyudin ya sebagai Panitera Muda Perdata ya. Pidana, sorry ya. Pidana, sorry banget. Pidana. Kita kembali lagi ke tadi. Ini biayanya karena biaya ringan itu, sebab kalau disebutkan biaya ringan nih masih apa ya? Masih abu-abu ringannya. Gimana nih? Iya, baik, mungkin antara jarak juga mempengaruhi ya terhadap besar kecilnya biayanya. Iya. Jadi begini Kang Revan, untuk gugatan sederhana ini termasuk gugatan biasa ya, dan permohonan itu ada namanya persidangan secara elektronik, gitu ya. Jadi ketika didaftar itu maka para pihak sudah mendaftarnya secara elektronik, maka dipanggil pun juga secara elektronik oleh penggugat ya. Dan kebetulan sekarang juga ada namanya pemanggilan melalui pos tercatat. Nah itu lebih murah lagi. Itu lebih murah lagi. Kemudian jangka waktunya ini untuk penyelesaian perkara ini kan 25 hari. Ya, 25 hari. 25 hari. Terus kemudian di dalam pemeriksaan sendiri, kalau perkara biasa itu kan ada setelah jawaban, ada replik, ada duplik, kemudian setelah pembuktian ada penyampaian kesimpulan, kemudian baru putus. Tapi kalau gugatan sederhana ini hanya jawaban aja, jawaban kemudian pembuktian, setelah itu langsung hakim mengambil putusan. Jadi jangka waktunya lebih pendek sehingga biayanya pun tidak banyak. Nah itu mungkin diperkirakan berapa nih bisa mengeluarkan angka Pak? Itu nanti ditaksir oleh juru taksir atau kasir ya. Kasir untuk biaya pemanggilan para pihak, terus biaya administrasi lainnya sudah barang tentu pasti lebih murah dari gugatan biasa. Iya. Dan itu dibebankan ke siapa biayanya? Jadi biaya awalnya itu namanya panjar ya, panjar biaya itu memang dibebankan pertama itu kepada penggugat dulu yang mendaftar ya. Iya. Nanti tergantung putusan apa yang di dalam putusan itu biaya perkara dibebankan kepada siapa? Apakah penggugat atau tergugat gitu ya. Iya, oke. Berikutnya ada perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana ini ya. Selain yang disebutkan tadi ya nilainya tidak paling tinggi 500 juta ya gitu. Terus ada hal lain yang tidak masuk kategori yang bisa dalam gugatan sederhana ini, mekanisme gugatan sederhana ini. Baik Kang Revan, jadi telah kami sampaikan tadi ya tentang nilai gugatan, kemudian para pihak, dari satu, kemudian tempat tinggal ya. Nah, jadi ada mekanisme yang lain ya setelah tadi disampaikan oleh Panitera Muda Pidana ya, bahwa tahap-tahap itu. Jadi setelah KPN menetapkan hakim tunggal, hakim tunggal tersebut ada namanya tahapan pemeriksaan pendahuluan. Tahapan pemeriksaan pendahuluan ini memeriksa apakah syarat-syarat gugatan sederhana ini telah terpenuhi atau tidak. Terus kemudian hakim ini menilai apakah pembuktian di dalam gugatan sederhana itu, gugatan yang diajukan itu sederhana atau tidak, gitu, sehingga dapat diklasifikasi sebagai gugatan sederhana. Nah, apabila hakim yang bersangkutan menilai berpendapat bahwa ini termasuk gugatan sederhana, maka dilanjutkan ke tahap berikutnya pemeriksaan atau penetapan hari sidang. Tapi kalau berpendapat bahwa ini tidak termasuk gugatan sederhana, maka hakim pemeriksa perkara tersebut mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan ini tidak termasuk atau tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai gugatan sederhana. Dan penetapan ini tidak bisa ada upaya hukum lagi. Jadi jalan satu-satunya adalah
penggugat mengajukannya melalui gugatan biasa. Biasa gitu. Terus kalau misalnya ditemukan ternyata ini gugatan ini nilainya lebih dari ada nggak kasus seperti itu? Ternyata gugatannya ini nilainya lebih dari itu. Ada penemuan seperti itu. Jadi kalau itu kan tadi udah disampaikan bahwa ada tahap pada saat pendaftaran. Iya, pada saat pendaftaran itu panitera menilai, melihat gugatannya apakah ini 500 juta atau di atas lebih dari 500 juta. Gitu. Kalau misalnya terbuktinya setelah ada tadi proses tadi ya gitu ya. Jadi kalau misalnya proses itu langsung tidak bisa diselesaikan, mandek di sana gitu ya. Mandek di sana. Dan halus ke gugatan biasa. Benar. Gitu ya. Iya. Oke. Dan ini diperlukan saksi-saksi ini ya. Iya, benar. Jadi begini Kang Revan, jadi ini memang karena bukan gugatan biasa, gugatan sederhana, maka ada syarat untuk mengajukan bukti surat. Bukti surat itu dari bukti surat setelah ada pemeriksaan, ya, setelah memang ditetapkan bahwa ini adalah gugatan sederhana dalam tahap pemeriksaan, dimungkinkan ada saksi-saksi. Ada saksi-saksi yang diajukan oleh masing-masing pihak. Iya. Nah, kemudian ini Kang Revan, jadi walaupun ini gugatan sederhana, tetapi ada proses upaya perdamaian. Tetapi tidak melalui perdamaian seperti gugatan biasa. Kalau gugatan biasa itu kan harus ditunjuk mediatornya, mediator menyelesaikan dengan para pihak, diberikan waktu selama 30 hari. Tetapi kalau dalam gugatan sederhana hanya diupayakan oleh majelis hakim pemeriksa perkara mendorong kepada para pihak untuk melakukan perdamaian. Kalau tercapai perdamaian maka dibuatnya akta perdamaian yang diputus dengan putusan akta perdamaian. Putusan perdamaian ya. Dan tidak, kalau itu tidak sudah final di sana gitu. Sudah mengakhiri perkara. Ya, mengakhiri perkara. Baik, sebelum ke pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar, kita nikmati dulu satu buah lagu berikut ini ya. Baik, Kanca, tetaplah bersama kami di Radio Purbasora 105,7 Pas FM, Pas Informasi. 105,7 Radio Purbasora Pas FM, Pas Informasinya. Masih di acara talkshow ya, siaran Paham Hukum atau Sipakum yang terlaksana atas kerjasama Radio Purbasora dengan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan juga Dinas di Subkominfo Kabupaten Tasikmalaya. Baik, seperti yang kami sampaikan sebelumnya ya Pak Ketua dan juga Pak Panitra mengenai pertanyaan ya. Kalau sekarang pertanyaan dari pendengar sudah muncul nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Revan dan para narasumber. Saya Iwan Fai dari Mangkubumi ya. Mau menanyakan bagaimana untuk membedakan kategori gugatan sederhana dan gugatan biasa. Cara melihatnya dari sisi apanya? Sekian, terima kasih. Gimana ini? Mungkin lebih spesifik lagi nih ya. Baik. Untuk Kang Iwan ya, Iwan Fai dari Mangkubumi ya. Mangkubumi ya. Jadi tadi kami udah jelaskan ya bahwa perbedaan antara gugatan biasa dan gugatan sederhana itu yaitu pada asasnya itu
nilai gugatannya. Nilai gugatannya. Nilai gugatannya itu tidak lebih dari 500 juta. Gitu ya. Jadi 500 juta sampai dengan 500 juta. Nah, kemudian para pihak ya tidak lebih dari masing-masing satu orang. Gitu. Pihak penggugat dan tergugat ya. Tergugat. Nah, kemudian pembuktiannya sederhana. Gitu. Jadi kalau nanti seperti tadi kami sampaikan, kalau nanti hakim pemeriksa perkara atau hakim yang ditunjuk itu menilai bahwa ternyata pembuktiannya ini tidak sederhana, gitu. Jadi nanti itu sudah bukan termasuk gugatan sederhana lagi. Maka yang bersangkutan penggugat dalam hal ini dapat mengajukan gugatannya melalui gugatan biasa. Itu mungkin jawaban dari kami. Ya, itu. Oke, buat Kang Iwan Pai yang ada di Mangkubumi, kami ucapkan terima kasih. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Revan dan para narasumber yang saya hormati, saya Amir dari Singaparna. Ya, mau bertanya mengenai Gonogini. Wah, Gonogini ya. Karena istri saya sudah meninggal, tapi ada harta yang belum dibagikan hasil selama kami berumah tangga dengan dia dan dipegang oleh kakaknya yang laki-laki. Apakah bisa diajukan dalam gugatan sederhana ini? Terima kasih. Wassalam. Pak Amir ya dari Singaparna. Iya, baik ya. Terima kasih Pak Amir ya atas pertanyaannya. Pak Amir dari Singaparna. Singaparna. Ya. Jadi untuk harta Gonogini ini adalah merupakan gugatan selanjutnya dari gugatan perceraian. Jadi ketika ini meninggal kan ya? Meninggal ya. Iya, tadi meninggal dan sekarang hartanya diurus oleh kakaknya yang laki-laki. Oh iya, baik ya. Jadi bukan perceraian ini, baik ya. cerai mati ya. Cerai mati. Istilahnya cerai mati. Iya. Jadi begini ya, tadi udah kami sampaikan ya bahwa untuk gugatan sederhana ini adalah gugatan yang lahir atau perkaranya lahir dari perbuatan ingkar janji, melakukan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Jadi tentang Gonogini ini tidak termasuk di dalam tidak termasuk ya. Ini. Nah, demikian pula misalnya harta Gonogini ini yang beragama Islam kan diselesaikan di pengadilan agama. Iya. Gitu. Dan untuk GS ini hanya berlaku di peradilan umum. Iya. Hanya berlakunya di peradilan umum. Sehingga tidak termasuk di dalam gugatan sederhana. Itu mungkin dari kami. Oke, Pak Amir, mudah-mudahan. Jadi solusinya apa yang harus dilakukan Pak Amir nih? Ke pengadilan agama ya? Agama kalau yang beragama Islam. Iya. Diajukan secara biasa. Kalau non Muslim itu pengadilan negeri. Ya, cuma gugatan bukan gugatan sederhana. Gugatan biasa. Apalagi kalau nilainya lebih dari 500. Pembuktiannya pasti rumit. Kan? Iya. Baik. Iya, semoga puas ya Pak Amir. Baik Kanca, kami tutup ya pertanyaannya dan saatnya kita akan mendengarkan closing statement dari kedua narasumber. Silakan Pak Hakim ya. Mengenai tema yang kita bahas malam ini, yaitu tentang gugatan sederhana, supaya warga khususnya yang ada di Tasikmalaya ini memahami apa itu gugatan sederhana. Ya, baik ya. Terima kasih Kang Revan bahwa para pencari keadilan ya, atau pengguna pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, kami harapkan setelah mendapatkan
pemahaman hukum dari kami, para masyarakat ya, tidak ragu-ragu dan jangan takut untuk mengajukan gugatan sederhana ini, karena gugatan sederhana ini seperti tadi kami sampaikan merupakan perwujudan dari peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Panitra Muda Pidana, Pak Cahyudin? Ya, mungkin tambahan dari saya itu ya, semoga pemaparan ini bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Tasikmalaya dan juga kota ya. Dan kota ya. Maksudnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya. Itu kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Cukup segitu? Iya. Baik, terima kasih Bapak-bapak terhormat, Pak Hakim dan juga Bapak Panitra Muda Pidana ya, dalam hal ini yaitu Pak Abdul Ghafur Bungin SH dan juga Pak Cahyudin. Semoga yang disampaikan ini bermanfaat sehingga masyarakat sadar akan hukum dan memahami bagaimana mencari keadilan ya. Karena mencari keadilan ini bukan hal yang mudah gitu ya. Tapi kalau sudah tahu pasti mudah ya dan sederhana. Seperti yang disampaikan mengenai gugatan sederhana. Nah, baik Kanca, saya Revan Itep Serman yang bertugas mengaturkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.